khawatir saudaraku menghadapi pintu tirai itu. Biar bagaimana itu sudah terjadi, karena itu adalah proses saudaraku. Kalau itu sudah proses, ya memang banyak tidak menyampaikan, tapi kalau itu sudah harus proses, ya jangan kita anggap itu suatu hal yang luar biasa. Itu di dalam Tuhan biasa, itu justru itu tangga itu. Kalau Yakub berkata di sini pintu surga, dan dilihat dari situ ada tangga sampai di atas, maka saudaraku itu sudah tangga di atas itu. Anak tangga di atas saudaraku itu ada itu. Kita tidak bisa melewati yang lain. Ya. Tapi kita yakin Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak membiarkan. Karena Yesus sendiri sudah menjalani itu. Dan kalau Yesus menjalani itu, domba-dombanya harus mengikut. Kecuali kalau kita bukan dombanya Tuhan. Makanya banyak ini orang Kristen. Bukan semua Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, hanya mereka yang melakukan. Banyak tidak mau domba Tuhan yang mengikut. Domba Tuhan yang ikut-ikutan banyak. Yang salah-salah banyak. Domba Tuhan yang hanya di KTP banyak. Tapi tidak dalam perbuatan. Manusia bukan dilihat dari KTP, bukan dilihat dari agama, tapi dilihat dari perbuatan. Semoga Tuhan tolong kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Saya akan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari suratan Petrus, 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dengan bersukacita dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman ini dimulai pada kita, bagaimanakah kesalahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga
mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudaraku, di dalam doa kita sekarang ini dalam tangga pelajaran Tabernakel itu kita sudah, ya kalau bisa dilihat dari sana, doa yang pertama adalah di pelataran sebagai yang awal. Di situ permulaan orang datang kepada Tuhan. Mungkin dia penjahat, mungkin dia perempuan pelacur, mungkin apa saja. Mereka boleh berseru, Tuhan tolong. Dan mereka berseru atas segala apapun kebutuhannya. Dan Yesus mendengar dan menolong. Tapi kalau doa yang kita naikkan saat sekarang ini sudah meningkat tingkatan tangganya, sudah orang yang dibaptis, sudah orang yang menyerahkan diri, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, sudah ada yang mengalami penyucian firman, terang persekutuan ibadah dan persekutuan segala karunia, itu pelita, dan juga mesbah dupa, itu penyembahan, dan doa penyerahan adalah pintu tirai. Saudaraku, ya, dan itu adalah melewati musuh yang terakhir. Ini jadi bukan awal-awal. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, kita harus semakin mengerti. Kiranya Tuhan tolong kita. Iya, saya mau mengajak kita dulu mau lihat suratan 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu Korintus pasal yang ke-15. Saya akan baca ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, jadi pintu tirai itu adalah pintu perobekan segala keinginan daging. Untuk terwujudnya kita tidak dimasuki dosa, dan untuk terwujudnya kita melakukan segala kehendak Allah, tidak ada lagi yang menghalangi, bahkan keinginan kita sekalipun. Itu sebabnya saudaraku, ini penyerahan kita. Tadi kita sudah baca 1 Petrus pasal 4 itu. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi semua ujian itu, saudara-saudaraku, itu tidak satu hal yang luar biasa. Kita harus sampai bisa berada di dalam situasi
tidak merasa aduh kok begini, aduh sakit sekali, aduh bagaimana ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, tapi kita harus menjadikan itu, anggaplah itu, ya. Juga nanti kita akan perhatikan juga selanjutnya bahwa kita sudah mulai mengikut masuk dalam penderitaan Kristus. Ke sana, saudara-saudaraku, karena kalau kita sama mengikut dia dalam penderitaan, itu kita nanti akan sama dalam kursi masuk, ya, dalam pemerintahan Tuhan. Tapi kita harus sampai setia, tidak takut, saudaraku, ujian di bumi ini. Sebabnya kalau kita baca lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 12, boleh ada yang bantu? Yang ke-12, yang firman Tuhan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lanjut. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi kita perhatikan tadi, semua orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus, mereka juga bisa mengalami penderitaan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, dalam tangga yang ada tersusun ini, kita bisa mengerti. Jadi percobaan itu ataupun itu apapun itu semuanya, tidak boleh kita merasa wah ini sudah luar biasa. Bukan, itu hal yang biasa, saudaraku. Itu tangga, karena kita sedang mau berperang dengan musuh yang terakhir. Musuh yang terakhir itu tadi adalah maut. Jadi tadi kita sudah baca 2 Timotius berapa tadi? 3 ayat yang 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi satu, dari orang jahat karena pekerjaan iblis, tetapi kedua, kita sendiri harus semakin masuk dalam menyalibkan keinginan daging demi untuk kita tidak terhalang sedikit pun dalam kehendaknya Tuhan. Sekarang masih terlalu banyak yang menghalangi kita, saudaraku, ya. Kesenangan kita, keinginan kita, kesibukan kita, apapun. Tapi di dalam terakhir sekali, kiranya Tuhan tolong kita menjalani tangga itu. Untuk masuk di ruang Maha Kudus itu, tirai itu harus robek. Segala apapun yang penghalang-penghalang itu harus sampai tidak ada lagi menghalangi, tidak ada lagi rintangan. Sebab kalau tidak, dosa itu nanti terus bertambah-tambah. Orang jahat terus semakin bertambah jahat. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Jadi kita sudah harus menerima semua kebenaran. Itulah makanya kita selalu beribadah dalam persekutuan minggu, dalam pendalaman firman,
Dan dalam menyembah Tuhan harus selalu diawali dengan firman yang mengarahkan. Ini saudara-saudaraku, kalau kita boleh mengerti ini dan boleh mengikuti, kita sangat berbahagia. Karena jangankan jemaat, ya pemimpin-pemimpin juga banyak saudaraku yang tidak bisa masuk dalam hal ini, bahkan tidak mengerti. Mereka hanya tahu yang di sebelah bawah. Biarpun berdosa, biar apapun, pokoknya datang saja kepada Tuhan. Itu sebagai yang awal. Tapi di dalam selanjutnya nanti, itu sebabnya kita harus semakin berhati-hati, saudara-saudara. Semuanya, sampai pun pakaian rohani dan pakaian jasmani, saudara-saudaraku, kita harus beda dengan orang di luar Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya mau baca dulu, ya. Jangan 5 ayat 22 ya. Coba baca dulu. Apa katanya di sini? Lima. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Jadi belum itu saudara-saudaraku yang saya mau tunjukkan bagi kita. Tapi dalam Ulangan ayatnya yang ke-22, tapi pasalnya belum pas. Pasal 22 ayat 5, jadi terbalik dong. Wah, ya, pasal 22 ayat 5 terbalik. Silakan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, ini tidak terlalu banyak, tapi ini juga menunjukkan satu, kekurangan hati-hati. Kedua, ada benar-benar yang menyesuaikan kepada firman. Jadi saudaraku, kita biar muda-mudi, biar apa, kita belajar, kita berjuang. Ya, kalau pakai laki-laki biarlah, jangan kita ikut-ikutan. Apalagi lihat orang yang sembarangan apa semua. Nah, itu kalau belum masuk pengajaran yang baik, ya sesuka-suka. Tapi kita nanti jangankan hal-hal yang seperti itu, sampai kepada penderitaan sekalipun, kita harus semakin berani melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi kita harus beda. Kalau kita lihat ada orang sembarangan, juga itu dia. Tapi kita menyaksikan firman yang sudah benar-benar mengarahkan, mengoreksi, sampai kita benar-benar tidak ada kekejian bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sampai masuk di dalam tingkatan yang paling atas. Kalau mesbah korban bakaran itu sebagai permulaan bagi semua belum berpengalaman, belum meningkat di dalam Tuhan,
Tapi kalau sudah meningkat dalam Tuhan, berbeda saudaraku. Itu adalah sukacita mengambil penderitaan daripada Yesus Kristus. Itu yang kita baca tadi di dalam suratan Petrus. Saudara-saudaraku, dua orang yang benar-benar menderita pada saat penyiksaan dari Roma, yaitu tidak terlalu berjauhan Rasul Paulus dengan Rasul Petrus. Cuma dalam sejarah gereja saya sudah sampaikan di sekolah kita, kalau Rasul Paulus itu dipancung kepalanya, jadi langsung putus sehingga seperti bola glinting gitu. Dan menurut sejarah gereja itu tempat jatuhnya kepala itu langsung jadi 3 sumber air yang jernih begitu dalam sejarahnya. Kalau Rasul Petrus dia harus dihukum disalib, tapi Rasul Petrus berkata, kalau Yesus disalib dengan kepala ke atas, saya tidak akan bisa mengikut dia, biarlah saya disalibkan dengan kepala ke bawah dan dituruti oleh orang Romawi. Itulah saudara-saudaraku, merekalah yang menulis tentang penderitaan ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat membawa kita kepada bersama dengan Tuhan dalam pemerintahannya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Yang saya baca ini adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Baru sekarang kita akan baca 2 Timotius 2. Boleh siapa bantu? Mulai 10. Timotius 2 mulai ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya. Jadi orang-orang pilihan, saudara-saudaraku, kita sudah mendengar juga penderitaan Ayub yang luar biasa. Itu pilihan Allah. Allah tahu kalau dia itu tidak akan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga Tuhan biarkan anaknya semuanya habis. Berapa lagi? 7 perempuan, 3 curah, 10 sudah. 10 langsung habis semua. Coba bayangkan. Jadi kalau itu dijejel, wah, dari sini sampai ke belakang sana jejel. Sebegitu juga. Semua mati. Nah, tapi Ayub itu tidak bergeming. Kadang kita hanya kehilangan duit 1 juta, 5 juta, sedihnya udah main dulu. Tapi kalau Ayub semua hartanya, ribuan binatang-binatang, ratusan yang lain-lain, begitu banyak saudaraku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah Dia.
kiranya Tuhan semakin tolong kita, saudaraku. Itu tangga di dalam perolehan tirai, dan itu udah terakhir itu untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ini saudara-saudaraku, perjalanan anak-anak Tuhan. Namun jangan khawatir, Tuhan itulah yang kita pandang. Kalau Yesus sendiri sudah melakukan bukan karena dosanya, jangan kita khawatir, saudaraku. Coba baca dulu Ibrani 13 ayat 5. Ya, yang lain cari Mazmur 23 ayat 4. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini namanya penyertaan Tuhan. Dalam hal apapun dia menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Itu kita sedang melewati pintu tirai. Ya. Tapi kiranya Tuhan semakin menguatkan kita berdiri dalam hal itu pun jangan ada yang boleh mundur. Ya. Karena semua itu akan membawa kita layak menerima kedudukan yang tinggi. Roma 5 3-4. Yang lain Yakobus 1 ayat 2 ayat 4. Ayo terjemah. Roma 5 ayat 3-4. ayat 3 dan 4 memang kurang. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku, biarpun ada kesengsaraan, jangan seolah-olah wah, apalagi jangan merasa tidak ada jalan keluar. Selalu ada, dan itu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan asal kita tetap mengasihi Tuhan. Ini saudara-saudara, Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 21 ayat 2 sampai 4. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berapa macam? Iya, terus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sambung lagi 1 Petrus 1 ayat 6-7 biar banyak. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jangan khawatir, saudaraku, menghadapi pintu tirai itu. Biar bagaimana itu sudah terjadi, karena itu adalah proses, saudaraku. Kalau itu sudah proses, ya memang banyak tidak menyampaikan, tapi kalau itu sudah harus proses,
Ya, jangan kita anggap itu suatu hal yang luar biasa. Itu di dalam Tuhan biasa itu, justru itu tangga itu. Kalau Yakub berkata, di sini pintu surga, dan dilihat dari situ ada tangga sampai di atas, maka saudaraku itu sudah tangga di atas itu. Anak tangga di atas, saudaraku, itu ada itu. Kita tidak bisa melewati yang lain. Ya. Tapi kita yakin Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak membiarkan. Karena Yesus sendiri sudah menjalani itu. Dan kalau Yesus menjalani itu, domba-dombanya harus mengikut. Kecuali kalau kita bukan dombanya Tuhan. Makanya banyak ini orang Kristen, bukan semua Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, hanya mereka yang melakukan. Banyak tidak mau domba Tuhan yang mengikut. Domba Tuhan yang ikut-ikutan banyak. Yang salah-salah banyak. Domba Tuhan yang hanya di KTP banyak, tapi tidak dalam perbuatan. Manusia bukan dilihat dari KTP, bukan dilihat dari agama, tapi dilihat dari perbuatan. Semoga Tuhan tolong kita. 2 Korintus 4 ayat 17 lagi kita baca. Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudaraku, apapun penderitaannya sekarang itu masih dianggap penderitaan ringan. Haleluya. Karena kenapa disebut penderitaan ringan? Yesus Gembala Agung kita itu, saudara bisa bayangkan bagaimana dia semua olokan, semua hinaan, diludahi segala hal. Nah, itu terjadi bagi dia. Baru disakiti, cambuk 40 kali dengan daging-dagingnya yang tersobek, saudara-saudaraku, ya. Kalau Rasul Paulus dicambuk berapa kali? 39. Jadi 40 kurang 1. Nah, kalau kita nggak usah lagi dicambuk. Tapi ya, bagaimana Tuhan lah. Ya. Kita nggak boleh berandai-andai, kita lihat saja bagaimana sampai akhir hidup kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Terus semua penderitaan itu dianggap itu sebagai penderitaan yang ringan, yang biasa. Kita mau baca sama-sama itu biar kita mau datang berdoa kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Kita akan baca dengan merenungkan, dengan mendalaminya, dan dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan akan menggenapi segala anugerah berkat. Dan memang untuk menjalani ini hanyalah Kristen pilihan Tuhan. Tapi kan kita suka baca, mana kita baca itu bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Ya, nanti lihat lagi di YouTube. Makanya itu tidak ada. Tuhan memberkati. Mari kita mau menyembah Tuhan.